Kalau saya sering dengar kalau mahasiswa kita yang kuliah di Indonesia ini, ya merumpok dosen payah gitu ya. Hmm, Payah, izin Prof, maaf Prof. Kalau kalau di luar mungkin bandingannya gimana? kalau menjawab hal tersebut, mereka kuliah ya bagaimana kuliah di luar negeri itu apakah agak strict, formal, Iya, ada dosen iya, tamu iya. dan seterusnya. Jadi saya jawab kalau di luar negeri itu misalnya iya, Tadi saya mau tanya, yang seperti diterapkan oleh pembimbing Pak Muslim ketika kuliah di luar, iya. bisa nggak kita terapkan di sini? Misalnya dari, tepat waktu dan segala macam. Kalau Pak Muslim sekarang dengan mahasiswa sendiri menerapkan itu ada kendala nggak? Pertama jawabannya bisa. Rakan Sago Pak Lim ini S2-nya di Australia, kemudian S3-nya di Taiwan, dan beliau sudah beberapa kali menjadi keynote speaker. Keynote speaker itu pembicara utama pada pertemuan-pertemuan ilmiah di dunia. Pernah di 2006 di Amerika, Pak Lim ya? Iya. Ada juga 2014 di Taipei, ada juga di Hong Kong 2018. Di Hong Kong itu orang di sana bahasa Inggris apa bahasa Hong Kong? Di sana pastinya bahasa Hong Kong, bahasa Cina, dan juga bahasa Inggris. Campur Pak Lim ya. Campur. Oke, jadi banyak sekali ini yang kita mau kaji, mau kulik-kulik lagi dari Pak Lim. Tentunya ini bermanfaat untuk kita. Apalagi sekarang ini Pak Muslim bertugas sebagai akademisi di salah satu perguruan tinggi di Aceh, di Universitas Serambi Mekah. Sekarang ini adalah kepala lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Betul Pak Lim ya? Betul. Oke, kalau kita melihat dunia pendidikan sekarang ini Pak Lim, mungkin saya minta dulu komentar Pak Lim. Kita di Aceh, Indonesia, kalau kita bandingkan dengan pendidikan tinggi yang ada di luar sana, gimana kalau amatan Pak Lim sekarang? Menjawab pertanyaan dari Pak Masyudi, perkembangan pendidikan tinggi, gitu ya pertanyaan Betul, tadi. betul. Tentu ini terus bergerak ya Iya. menuju arah yang lebih ideal. Karena standar yang ditetapkan sekarang baik oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia itu berstandar internasional. Jadi malah bukan ber-SNI lagi, udah standar internasional antara lain kalau publikasi-publikasi ke Scopus Iya. ya, kemudian Scopus pun dibagi dalam beberapa tingkat. Artinya kita menuju ke sana. Iya. Dalam kaitan dengan perkembangan pendidikan tinggi di Aceh sendiri tentu harus berkiblat ke sana ya, mau tak mau gitu. Mungkin untuk tahap pertama berkiblatnya ke nasional, kita melihat perguruan tinggi yang lebih maju ketimbang kita, kan ada peringkatnya itu. Kemudian kalau memang sudah mencapai peringkat perguruan tinggi ataupun memirror ya kemampuan kompetensi dari perguruan tinggi nasional, tentu nanti menuju pada perguruan tinggi internasional. Secara realnya memang kita masih Masih di bawah kita, masih Pak, di ya? bawah ya, masih di bawah. Karena ini tidak terlepas juga dari input ya, input yang masuk ke perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang dilakukan transformasi di dalam perguruan tinggi tersebut yang menghasilkan lulusan. Nah, lulusan inilah nanti akan mengisi lapangan-lapangan pekerjaan di berbagai level sehingga kemampuan mereka ya tergantung dari hasil transformasi tadi. Oke, oke. Pak Muslim, Bapak selaku akademisi yang sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di luar, Iya, di Australia, di iya, Inggris. iya. Sistem belajarnya yang paling kentara terlihat itu beda di mana, Pak, dengan kita? Misal kita ingin menggelar sebuah pertemuan, kalau di luar bagaimana? Atau mungkin kalau saya sering dengar kalau mahasiswa kita yang kuliah di Indonesia ini, ya merumpok dosen payah gitu ya. Payah izin Prof, maaf Prof. Kalau kalau di luar mungkin bandingannya gimana? Pak Muslim mungkin bisa cerita. Eh, Menjawab yang pertama, Iya. sebenarnya ada 3 pertanyaan yang Pak Masyudi tanyakan tadi. Yang pertama, bagaimana
mahasiswa di luar negeri itu kuliah kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau menjawab hal tersebut, mereka kuliah ya serius kuliah. Nah, kemudian apalagi alhamdulillah saya kebetulan kuliah ke 2 negara maju, dan di sana memang siapa yang kuliah itu apa namanya difasilitasi. Fasilitasi. Nah, yang nggak ada dana didanai, kira-kira seperti itu. Karena mereka semua data ada di pemerintah, siapa yang miskin, siapa yang nggak miskin, siapa yang mapan, mana yang mau dibantu, kan seperti Iya, itu. betul. Berbeda mungkin di tempat kita, udah jelas miskin tapi nggak dapat bantuan. Bisa Kenapa? Karena dibilang ada dokumennya yang nggak lengkap. Bukannya betul. kita bukan menjelekkan pemerintah dalam hal Iya. ini, tapi mungkin ada dokumennya nggak lengkap. Kemudian waktu diminta kartu KIP. Iya. Nah, ini pengalaman juga waktu saya 2001 kemarin pimpinan mempercayai saya sebagai ketua Penmaru. Nah, jadi ada mahasiswa miskin dari pulau terluar malah tapi ianya nggak punya kartu KIP. Nah, di mana salahnya? Kita salahkan sekolah. Sayang juga kalau kita salahkan sekolah. Karena di pulau terluar itu internetnya kurang lancar, waktu ngisi online mungkin Tidak dan terdata. seterusnya dan seterusnya. Akhirnya belum jadi kartu KIP. Sementara kita perlu menginput ya dalam sebuah sistem yang ditetapkan oleh kementerian. Singkatnya, di luar itu memang difasilitasi ya, dan para mahasiswa pun menyadari bahwa mereka statusnya mahasiswa dan mereka fokus dalam belajar ya, dan mereka fokus Jadi dalam kalau belajar. di luar itu ndak ada cerita masalah dengan keuangan ya, Pak Lim ya. Kalau dari warga negara mereka sendiri. Sepengalaman saya seperti itu ya, karena memang ditanggung siapa yang mau kuliah. Malah di luar negara yang saya belajar itu seperti di Jerman, katanya boleh di cross check nanti sama alumni Jerman itu kuliah di sana malah gratis. Nah, seperti itu. Jadi ada kemudahan-kemudahan ya, ada kemudahan-kemudahan yang mungkin masih jauh berbeda dengan kondisi di perguruan tinggi kita ya, Di ada di Aceh dan ya. Indonesia. Oke. Ya, seperti itu. Kalau kita di Indonesia ini banyak sekali, Pak. Kalau kita lihat masih orang yang pengen kuliah tapi memiliki keterbatasan dalam hal biaya. Salah satu penyebabnya mungkin tadi karena pendataan yang belum lengkap. Mungkin karena kita lagi berangkat juga, Pak Lim ya. Iya. Kalau seperti pengalaman Pak Muslim tadi, waktu ada mahasiswa baru yang betul-betul tidak mampu tapi tidak punya kelengkapan administrasi, itu kalau dari kita solusinya gimana kemarin itu, Pak? Oh, baik. Sebelum saya menjawab solusi untuk mahasiswa yang kurang lengkap data, sepertinya ada pertanyaan tadi, bagaimana kuliah di luar negeri itu apakah agak strict, formal, Ya, ada dosen ya, tamu ya. dan seterusnya. Jadi saya jawab, kalau di luar negeri itu misalnya ada kegiatan akademik ilmiah, ada narasumber bagus, dia apa namanya bisa berkegiatan lebih cepat ketimbang di tempat kita. Kalau tempat kita kan ini ada pemateri bagus, terus siapa ketua panitianya, kemudian Pak dapat tekennya, Pak, ya kan. Administrasinya panjang ya. Administrasinya panjang dan kuis kotaknya dari mana ngambil Iya. duit ya kan. Iya, Nah, iya. kalau luar negeri nggak kayak gitu, dia fokusnya tidak pada kuis kotak, nggak pada panitia, tapi lebih dia langsung apa ilmu yang bisa kita dapatkan dari prof itu. Kebetulan prof itu misalnya lagi berkunjung ke katakanlah ke kantor gubernur, lalu ada koneksi siapa yang kenal, langsung dibawa ke kampus. Nah, lalu dia Itu datang. kalau untuk biaya operasionalnya gimana mereka? Biaya operasional yang namanya dunia akademik pada prinsipnya itu kan free sebenarnya itu. Banyak kawan-kawan termasuk saya sendiri itu sebagai reviewer misalnya untuk jurnal internasional yang berbasis di Hong Kong, itu mereka nggak bayar kita sebagai reviewer. Padahal go ahead dapat ya. Tapi Kirim linknya, ini udah ada artikel, mohon diperiksa sebagai reviewer untuk jurnal internasional berskopus ataupun nggak skopus ataupun apa gitu kan. Itu nggak dibayar. Terus apa yang kita dapatkan? Ya jeri. Tania julillahi ta'ala menanya menteng. Nah, seperti itu di luar, Pak ya. pandangan para apa namanya? Para profesor, ilmuwan luar negeri, kalau untuk kampus juga begitu ya, kecuali dia datang ke Bapeda, itu Bapeda harus bayar. Iya. Bapeda di sana maksud saya. Nah, kalau di kampus luar negeri seperti yang saya rasakan nggak seperti itu. Jadi mereka
maksud saya mereka itu sangat ikhlas untuk membagi ilmu dan mereka sangat puas kita lihat bahwa bisa sharing ilmu pengetahuan apalagi diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa internasional dari Vietnam, Thailand dan seterusnya sehingga kita bawa ilmu yang Ada dia berikan. kepuasan tersendiri. Betul, gitu, Pak ada Muslim, kepuasan ya. tersendiri bagi profesor yang mau dipakai di kampus apa gitu walaupun untuk sementara home base dia nggak di situ. Jadi sangat fleksibel itu jawabannya. Jadi ndak terlalu formal ya, nggak harus kaku sekali Iya, ya. nggak kaku, yang penting ilmunya yang kita dapat ya. Ilmunya Untuk ketemu dengan petinggi-petinggi di sana susah nggak, Pak? petinggi struktural apa dosen ini? Dosen misalnya, ini promotor kita misalnya. Oh, dosen Dosen pembimbing skripsi. Dosen nggak susah, cuman di sana kan waktu itu kassaif kalau kata orang Arab ya kan. Al waktu kassaif, waktu itu memang seperti pedang dan mereka sangat disiplin. Artinya sebelum kita bertemu kita WA lah. Dari janji dulu. Prof, ini saya akan store tulisan misalnya udah bab segini. Oke, kamu datang jam 10 besok. Kamu datang minggu depan, kamu datang 2 minggu lagi, itu udah terjadwal dan dia memegang jadwal itu ya, memegang jadwal itu sehingga menurut saya nggak susah, Malah ada waktu saya di Australia, izin saya sampaikan kalau beliau dengar Pak Alan Larkin namanya itu dibawa ke rumah Prof. Alan Larkin, dibawa ke rumah, Mus, dia panggil saya Mus, duduk kamu di sini, kamu kerjakan ini. Apa yang kurang nanti panggil saya. Kalau kamu lapar, kamu ke dapur langsung. Itu luar biasa. Pak Muslim, sekarang Pak Muslim kan sudah sebagai akademisi juga di kampus swasta. Satu lagi boleh? Oh, ada lagi yang tadi ya. ya. Yang Bapak tanya, apa solusi? Kan kalau perlu juga kita mahasiswa sampaikan. mendaftar yang belum punya KIP ya. Solusinya gimana tuh, Pak? Solusi yang udah kita lakukan. Jadi kita sampaikan surat ke dinas sosial untuk ngecek apakah benar ya kan. Yang bersangkutan memang tidak mampu keluar suratnya, kita pakai suratnya. Jadi akhirnya bisa itu. juga. Akhirnya bisa juga, alhamdulillah. Artinya ini menggambarkan bahwa kita ini belum bagus dalam hal pendataan secara elektronik, Pak ya. Secara umum ya. Menuju bagus, masih Pak. menuju ya. Masih menuju Oke, itu juga menjadi kendala yang besar, Pak ya. Iya. Tadi saya mau tanya yang seperti diterapkan oleh pembimbing Pak Muslim ketika kuliah di luar, bisa nggak kita terapkan di sini? Misalnya dari tepat waktu dan segala macam. Kalau Pak Muslim sekarang dengan mahasiswa sendiri menerapkan itu, ada kendala nggak? Pertama jawabannya bisa. Bisa ya. Ada kendala, ada kendala enggak? Kalau saya enggak katakan kendala, tapi lebih pada tantangan. Ada tantangannya. Karena kan setiap mahasiswa itu individual differences-nya ada, ya. Kemudian sikap mereka juga berbeda. Kalau mungkin boleh kita simpulkan untuk sementara dari kota, misalnya dari agak perkotaan, dia lebih paham pada disiplin. Tapi yang kau kampung-kampung macut mungkin bapaknya enggak tua-tua dan seterusnya. Kan mahasiswa lebih hari, mahasiswa yang bayi dan seterusnya. Masih ada pemahaman seperti itu. Tapi lambat laun ketika mereka udah semester 7, 8 itu udah apa namanya? Membaik ya, udah ngerti. Nah, cuman perlu juga dari kita membentuk sikap mereka ya, membentuk sikap mereka, menyampaikan, kan mungkin nggak cukup sekali 2 kali, sampaikan berulang-ulang nggak apa-apa, asal jangan merepet, jangan sampai dikatakan merepet kan. Iya, karena belum tentu juga 100% yang menyulitkan itu di satu pihak, ada baktinyo na bacu, batijin na bacu. Betul. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak selesai skripsi, jangan 100% kita dengar apa kata mahasiswa itu tentang dosennya. Kita cek juga mahasiswanya kadang-kadang. Cek juga kadang-kadang namanya jam rumput. Angkehnya. Ya begitu. Jadi kita cross check lah, tabayun ya. Tabayun. Tabayun. Betul. Kata Ustaz. Ya, tabayun. Baik. Baik rekan Sako, kita lanjut lagi soal kegiatan di lembaga penelitian. Kita kalau di kampus itu kan selain mengajar, ada penelitian, ada pengabdian gitu, Pak ya? Iya, pengabdian pada masyarakat. Oke. Kalau di kampus itu apa nih yang kegiatan sehari-harinya
dalam bentuk penelitian itu kayak gimana, Pak? Dalam bentuk penelitian ya para dosen ya diwajibkan untuk melakukan penelitian ya. Penelitian apa? Penelitian sesuai dengan bidang dia. Contoh, bidang biologi. Dia harus meneliti tentang biologi. Topiknya apa? Topiknya dia bisa pilih. Ya, kan banyak itu topik yang dipelajari dalam ilmu biologi, ya kan? Misalnya tentang hewan, tentang lingkungan, tentang apa lagi? Tumbuhan. Ya, bukan pertanian, tentang tumbuhan. Dia harus meneliti apa? Tumbuhan itu bagaimana bisa tumbuh lebih cepat, bagaimana dia bisa berproduksi lebih cepat, bagaimana dia tahan terhadap hama. Itu contoh. Di ekonomi juga gitu, bagaimana terjadi transaksi jual beli, bagaimana peningkatan. Di kampus inilah akan melahirkan temuan-temuan baru gitu, Pak, ya. Seharusnya seperti itu, temuan-temuan. Misalnya ada bidang ilmu kesehatan, Betul. bidang ilmu teknik, kan? Betul. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil itu, kemudian dari kampus ini dibawa kemana, Pak? Sudah mendapatkan hasil, katakanlah sebuah teori atau katakanlah teknik baru, dia seyogyanya menjadi sebuah laporan yang pertama. Ya, dia menjadi sebuah laporan yang terpublikasi sehingga semua orang bisa tahu. Betul. Ya, paling kurang pengambil kebijakan, ya. Oke. Dan juga sebenarnya sebelum pada tahap diketahui oleh pengambil kebijakan, para akademisi lain, sehingga terjadi sharing ilmu pengetahuan. Ada sharing. Jadi dibuatlah event. Event. Seminar internasional. Seminar nasional. Seminar nasional. Simposium. Simposium. Ya, temu ilmiah, macam-macam lah namanya, ya. Betul. Jadi para ilmuwan bergabunglah di sana untuk menyampaikan temuannya. Berkumpul, bergabung, saling sharing. Jangan-jangan temuan itu mungkin ada kekurangannya, disitulah bisa diperbaiki sebelum sampai kepada pengambil kebijakan. Betul. Ya, kalau yang menghasilkan produk sebelum produknya digunakan. Sebelum produknya digunakan, ada input, masukan, pertanyaan. Betul. Sehingga di situ nggak ada yang bisa ditutup-tutupi karena barangkali yang hadir di situ ada yang lebih hebat dari dia. Seperti itu kan? Atau kita kalau satu bidang itu nggak perfect di sini, ada masukan dari orang, kita harus terima. Harus gitu, terima. Oke. Karena itu memang ajang akademik. Betul. Akademik nggak ada nipu-nipu, nggak ada plagiat. Iya. Tahun ini 2022 akan ada event apa nih dalam waktu dekat nih, Pak? Kalau di LPPM tempat Bapak Universitas bertugas. Rabi Mekah. Betul. Oke. Tahun ini banyak eventnya, antara lain untuk seminar nasional itu akan kita laksanakan tanggal 8 November. 8 November. 8 November. Bulan depan. Ya. Oke. Kalau seminar nasional itu skupnya nasional. Skopnya nasional, Oke. walaupun terbuka juga kesempatan bagi peserta audiens dari luar untuk mendengar. Kan ada misalnya mahasiswa kita di luar negeri, di Malaysia, ada kawan di Taiwan atau di Thailand, di Australia, malah di mana-mana. Sekarang kan udah online dan kita laksanakan pun luring dan daring kan. Jadi bisa aja nanti yang bersangkutan mendaftar lalu kita share linknya. Pendaftarnya ini para akademisi semua, Pak Muslim, ya, para dosen-dosen. Umumnya dosen, tapi tidak terbatas pada dosen. Boleh juga guru mendaftar, kan itu ilmu juga. Boleh juga orang kantor camat ikut, kenapa enggak? Asalkan dia punya hasil penelitian. Asal dia punya hasil penelitian ataupun dia mau mendengar, boleh juga. Jadi kan ada dua nih sebagai Pertama dia ada panel presenter. Ini orang gede-gede nih, ahli-ahlinya nih. Keynote speaker di situ. Keynote speaker. Mereka bicara nanti setelah pembukaan. Setelah itu menuju paralel presentasi, dibagi dalam beberapa room ataupun satu room tapi menunggu. Ini situlah dia menyampaikan apa temuan itu dia. Seminar nasional 8 November. 8 November, Pak. Event berikutnya ada internasional juga, Pak. Ada seminar internasional atau International Conference on Multidisciplinaries yang kelima, Pak.
Sudah kelima Udah kali. tahun betul-betul kelima itu ya. ini ya. Artinya kita udah secara berurut kita melaksanakan dan sekarang udah tahun kelima. Kalau ini yang kelima ini pembicara dari mana saja diundang? Yang pembicaranya berdasarkan koordinasi dengan panitia ya, mereka sudah mendapatkan pemateri dari Australia, dari Sudan, dari Malaysia, dari Indonesia sendiri, dan satu lagi dari mana tadi? Dari Thailand. Dari Thailand ya. Kelihatannya dari Oke, Thailand. Nanti oke, saya cek lagi oke. sama Bu Dari Indonesia panitia. Pak Muslim sendiri ya. Dari Indonesia kebetulan dipercayakan oleh panitia. Ya. Jadi intinya yang kita mau bilang di sini, akademisi selain mengajar, dia melakukan penelitian, kemudian begitu dia mendapatkan hasil penelitian, dia sampaikan dalam sebuah pertemuan ilmiah. Iya. Itulah contohnya seperti seminar nasional dan seminar internasional seperti Iya. itu Pak Jadi Muslim, ada ya. dua hal tadi Pak ya. Jadi kalau seminar nasional tanggal 8, kalau seminar internasional tanggal 24 November. 24 Ya, itu di bulan yang sama. tahun 2022 ya. Tahun ini, Pak. Oke. Nanti setelah selesai seminar itu luarannya apa, Pak? Setelah selesai seminar ini, dia diperbaiki pastinya. Karena ada tim reviewer juga tuh, Pak. Iya. Jadi bukan deng begahaba alinya bungkuh hana kan. Ini akademik. Apa masukannya? Oke. Perbaiki. Perbaikinya banyak apa enggak dan seterusnya. Kemudian kalau proses ini sudah dilalui, maka dia akan masuk ke dalam dapur publikasi. Betul. Jadi kita nanti akan publikasi hasil-hasil ini seizin dari presenter itu Oke. ke OJS Semnas Serambi Mekah. Begitu juga yang internasional. Betul. Kita akan publikasi Betul. ke OJS ICMR Serambi Mekah yang kelima. Jadi itulah nanti yang akan menjadi rujukan hasil temuan para dosen dan peneliti semua yang akan menjadi rujukan dari pemerintah, masyarakat pada umumnya, peneliti berikutnya Pak peneliti juga. berikutnya. Karena ini kan akan disitasi. Betul. Yang namanya penelitian kan dia Oke. merujuk pada penelitian berikutnya dan seterusnya. Sukses Pak Muslim, mudah-mudahan untuk seminar nasional 8 November dan seminar internasional 24 November Insya Allah. berlangsung meriah. Sekaligus juga kita mempromosikan Aceh. Betul, Untuk orang luar ya. betul. Ini penting Pak mungkin ya. Jadi ini kan masih mode yang kita laksanakan daring dan luring. Nah, ke depan kalau COVID ini udah benar-benar pulih, kita bisa laksanakan langsung ya, langsung dan kita bisa join dengan dinas pariwisata. Barangkali ada paket habis acara ini silakan kemana gitu kan. Ini menarik ini bagi puan dan tuan dari Malaysia kan, wisata religi ya kan. Ini Jadi bisa kita kemas lebih bagus. Kita bisa promosi ke sana untuk mengundang Betul. mereka. Sekarang pilihannya selain ke Sabang bisa ke Aceh Tengah, Pak ya. Sabang, Aceh Tengah. Aceh Jaya juga sudah bagus. Aceh Jaya juga udah mantap. Melabuh itu hebat juga itu. Semua hebat sekarang. Semua hebat sekarang. Kemudian ke PD juga bagus. Ada itu Gua Lawung ya. Gua Lawung. Gua Lawung itu katanya Kalau cantik sempat sekali. main ke Aceh Selatan, Tapak Tuan. Woi, lebih Kenapa mantap lagi tidak? itu. Ya, nanti Makanya- bisa pulang langsung ke Medan dia nggak balik lagi kan. Jadi ini Asal saling pulau banyak. Iya, terkoneksi sebetulnya. Betul. Jadi melalui dunia pendidikan ini kita bisa mempromosikan wisata Betul. dan kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk ilmu pengetahuan. Terima kasih Pak Muslim untuk sesi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Aku datang berguru padamu. Jika pulang ku bawa bekalku, lalu ku nyanyikan kisah kehidupan.